Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu cerita lama. Beberapa tahun yang lalu saya sempat membagikan ini dalam sebuah khotbah di salah satu persekutuan doa. Dan kisah ini telah memberikan perubahan yang luar biasa pada saya secara pribadi mengenai perjalanan iman. Nah, kita akan melihat dari Injil Matius pasal yang ke-14, yaitu kita melihat dimulai dengan ayat yang ke-22 sampai 33 tepatnya mengenai cerita Yesus berjalan di atas air. Ada beberapa ayat yang lain di dalam kitab Injil, yaitu di Injil Markus pasal 6 dan Injil Yohanes pasal 6 yang juga mengangkat cerita yang sama, namun dengan beberapa detail yang berbeda di sebelah sini dan di sebelah sana. Dan kita akan membaca dan membolak-balik ya ketiga cerita ini dalam Injil Matius maupun dalam Injil Markus maupun dalam Injil Yohanes. Nah, di dalam Injil Matius dituliskan ayat yang ke-22, setelah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi Yesus menyuruh mereka berangkat dulu ke seberang. Di dalam Injil Yohanes diceritakan mereka menyeberang ke daerah Kapernaum. Oke. Dan posisi mereka ada di Betsaida. Itu dijelaskan di dalam Injil Markus pasal 6. Jadi posisi mereka dari kampung Betsaida, lalu Yesus menyuruh mereka menyeberang ke daerah Kapernaum. Mereka melalui Danau Galilea. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, kemudian Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kita akan melihat pelan-pelan ya saudara. Ayat yang ke-24 menceritakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 diceritakan di ayat yang ke-16, Yohanes pasal 6 ayat 16, dan ketika hari sudah mulai malam. Jam berapa kira-kira hari sudah mulai malam di Timur Tengah? Kira-kira sekitar jam 8, saudara. Seperti tadi kita baca di Injil Matius pasal 14, kita tidak menemukan keterangan kapan mereka berangkatnya. Tetapi di Injil Yohanes pasal 6 kita jadi tahu mereka kira-kira sekitar jam 8 mereka berangkat. Sesudah orang-orang banyak itu disuruh oleh Tuhan Yesus pulang. Cerita ini terjadi setelah 5.000 orang lebih diberi makan oleh Tuhan. Dan kita mengerti mujizat yang terjadi, pelipat gandaan. Kemudian setelah itu di dalam ayat yang ke Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-17, nah di sini kita temukan dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka sedang laut bergelora karena angin kencang. Jadi kita mendapatkan informasi yang sama bahwa pada waktu itu terjadi badai. Tetapi di ayat 19 kita mendapatkan keterangan lebih detail lagi saudara. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Di Injil Matius pasal yang ke-14 tidak ada keterangan berapa mil persisnya. Hanya diterangkan mereka sudah berjalan sejauh beberapa mil. Satu pelajaran yang bisa kita tangkap sejauh ini adalah bahwa ketika Yesus menyuruh mereka menyeberang terlebih dahulu lalu Yesus naik ke bukit untuk berdoa, kita ternyata menemukan bahwa kehidupan kekristenan, mengiring Tuhan, ketika kita itu hidup belajar untuk taat dengan Tuhan, tidaklah menjadi jaminan bahwa kita tidak akan menghadapi badai dan persoalan. Mereka ini disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menyeberang, jadi jelas sekali yang menyuruh adalah Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus menyuruh mereka ke seberang, ternyata Alkitab menceritakan mereka menghadapi gelombang, mereka menghadapi badai.
Banyak dari kita tuh sering merasa ya saudara, ketika kita itu punya masalah, ketika kita itu kena gelombang, kita itu kena badai, seringkali kita tuh langsung bertanyanya tuh seperti ini, aku ini salah apa ya sama Tuhan? Kok ngalamin seperti ini? Aku ini dosa apa? Saudara, tidak selalu bahwa ketika kita diizinkan mengalami gelombang, mengalami badai karena kita itu salah. Bahkan dalam cerita ini jelas-jelas Yesus yang menyuruh mereka untuk berangkat lebih dahulu. Tetapi mereka justru menghadapi badai dan gelombang. Dengan kata lain, tidak jaminan juga bahwa kalau kita itu berjalan disuruh Tuhan, itu jalannya selalu mulus. Banyak dari kita itu kalau berdoa meminta tanda. Bentuknya tuh seperti ini, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, lempengkan jalannya. Biar semuanya mulus, tidak ada halangan. Jadi tidak jaminan saudara. Sebaliknya, ketika kita banyak halangan, ketika kita banyak kendala, kita juga jangan berpikir bahwa aku sedang melawan Tuhan. Aku sedang hidup bersalah di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa memakai hal-hal seperti ini untuk dijadikan sebagai ukuran. Mari kita kembali ke cerita ini. Jadi di dalam Injil Yohanes diceritakan mereka sudah sekitar 2-3 mil jauhnya. Sedangkan di dalam Matius pasal yang ke-14 cuma dituliskan bahwa mereka itu kira-kira sudah beberapa mil jauhnya. Mari kita lihat di dalam Injil Markus pasal 6. Nah, ini ada detail lain lagi yang bisa menjadi pelajaran penting buat kita ya. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-6, kita lihat ya saudara, Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Nah, kita melihat kesamaan di sini. Dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi jadi Yesus itu menyuruh mereka berangkat ke seberang, ke Kapernaum. Di satu sisi mereka di Injil Yohanes dituliskan ke Kapernaum, di sini dituliskan ke Betsaida. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Nah, ada satu keterangan detail lagi. Perahu itu sudah ada di tengah danau. Di Yohanes tadi 2-3 mil. Berarti kalau kita hitung 2-3 mil itu kira-kira tengahnya danau. Berarti untuk sampai ke seberang itu kira-kira sejauh 4-5 mil. Sekitar itu ya. 4-5 mil. Dan ternyata memang Danau Galilea itu sepanjang itu saudara. 4-5 mil. Dan menurut beberapa penafsiran, kalau dilakukan berlayar menyeberang Danau Galilea sejauh 4-5 mil itu dengan cuaca yang cerah, tidak ada badai, maka bisa ditempuh sekitar 2,5-3 jam. Kalau kira-kira ada badai paling 5 5-6 jam lah, itu mentok-mentok. Beberapa penafsiran menuliskan seperti itu ya. Jadi saudara, kita tidak usah bingung dengan beberapa detail seperti Kapernaum dan Betsaida karena kedua kampung ini juga berdekatan, berjajaran ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi ceritanya mereka lagi di tengah-tengah sekitar 2-3 mil tadi ya. Mereka ada di terombang-ambing oleh angin sakal. Dan hari sudah malam. Dituliskan mereka itu berangkat menyeberang dari kira-kira jam 8 malam. Tadi seperti yang kita baca. Oke, kita sekarang kembali kepada Injil Matius pasal yang ke-14 tadi ya. Ayat 25. Nah, di sini kita menemukan detail yang sangat jelas. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Kalau Anda lihat dari Injil Matius, kemudian kita lihat dari Injil yang Markus maupun Yohanes, kira-kira jam 3 malam sama ya. Injil Markus pasal yang ke-6. Jadi dituliskan kira-kira jam 3 malam sama.
mereka ada di tengah-tengah danau. Berarti dari jam 8 sampai jam 3 malam ya. Berapa jam itu saudara ya? Hampir 8 jam, jadi 7 jam mereka terombang-ambing di Danau Galilea. Seperti saya bilang, seharusnya jarak untuk menyeberang danau itu bisa ditempuh kalau di bawah gelombang atau dengan badai maksimal 6 jam, itu udah lama banget. Tetapi sampai 7 jam mereka masih terombang-ambing di tengah. Nah, ini yang saya mau kita belajar, saudara. Anda bisa membayangkan kalau di Indonesia kita sekarang misalnya pas hari Lebaran gitu ya. Kalau di Surabaya, saudara, saya bisa ilustrasikan misalnya kita dari Surabaya, kalau menuju ke daerah Batu, mungkin kalau Jakarta ke Puncak gitu ya. Kalau biasanya dari Surabaya ke daerah Batu bisa ditempuh 2 jaman lebih dalam kondisi hari biasa, bukan Lebaran. Wah, tetapi kalau pas Lebaran, saudara, itu bisa sampai seharian itu kita bisa stuck di jalan. Anda bisa membayangkan nggak? Kalau misalnya kita berangkat dari kota Surabaya, kemudian menuju ke Batu pada hari Lebaran, di mana lagi macet-macetnya di jalan, kemudian sampai ke Batu misalnya dari jam 8 pagi kita berangkat, harusnya jam 10 tuh biasa sudah sampai, kita sampai ke Batu katakan sampai jam 8, jam 9 malam. Kemudian ketika sampai di Batu, Anda ditanya begini, kenapa kamu kok terlambat? Kenapa kamu kok lama sekali untuk datang? Kira-kira kalau kita jawabnya seperti ini gimana? Waktu Tuhan bukan waktu kita. Nah, yang saya maksud tuh begini, seringkali tanpa kita sadar, ketika perjalanan iman kita, ketika jawaban doa kita begitu lama tertunda, begitu lama molornya, seringkali kita itu berkata, waktu Tuhan bukan waktu saya. Mungkin Tuhan itu punya waktu yang terbaik. Saya tidak menyangkal bahwa ini pun bisa menjadi alasan yang benar. Bahwa kadang-kadang memang ada mujizat atau doa yang jawabannya tertunda karena memang belum tiba waktunya. Tetapi yang saya pikirkan adalah begini, bahwa kadang-kadang kita itu tertunda bukan karena waktunya Tuhan belum tiba, tetapi karena ada bagian kesalahan yang kita terlibat di dalamnya, sehingga membuat kita itu tertunda. Dalam cerita, dalam contoh saya perjalanan dari Surabaya ke Batu. Kenapa kok bisa sampai 12 jam, katakan begitu, baru sampai Batu. Saudara dan saya nggak bisa dong kita bilang, ya belum tiba waktunya, Tuhan menentukan waktunya belum pas. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Enggak, saudara. Jelas-jelas kita yang salah. Kalau memang lu nggak mau terlambat, kalau memang kamu nggak mau terjebak macet, ya jangan berangkat pas hari H. Bahkan jangan berangkat H-3, H-2, itu juga masih lagi macet-macetnya. Jadi kalau mau berangkat ke Batu ya agak jauh sedikit dari hari-hari itu. Kan kira-kira seperti itu. Jadi penundaan yang terjadi dalam perjalanan dari Surabaya ke Batu bukan karena waktu Tuhan belum tiba, tetapi karena saudara dan saya bikin kesalahan, kita tidak berhikmat. Kita itu salah mengatur timingnya, jadwal untuk berangkatnya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Yang saya khawatirkan bahwa dalam perjalanan iman kita menantikan jawaban doa, penundaan yang terjadi bukan karena memang belum tiba waktunya, tapi karena ada bagian-bagian kesalahan yang saudara dan saya lakukan. Sehingga apa yang terjadi, kita tuh tertunda berlama-lama. Seperti itu yang terjadi pada murid-murid Tuhan. Seharusnya walaupun di tengah badai dan gelombang, mereka menyeberangi Danau Galilea itu membutuhkan sekitar katakan maksimal itu 6 jam, itu udah lama banget. Tetapi Alkitab menceritakan sampai 7 jam mereka masih terkatung-katung di tengah danau. Apa yang menyebabkan mereka terkatung-katung? Nah, ini yang saya mau ajak saudara untuk mulai melihat lebih jeli lagi ya. Saudara, saya membayangkan begini.
ketika mereka disuruh Tuhan untuk menyeberang, oke ya. Kemudian mereka itu mulai ngalamin badai, mulai mengalami gelombang. Saya percaya apa yang mereka rasakan adalah mereka tuh panik. Saudara perhatikan, mereka tuh paniknya. Alkitab tidak mencantumkan detail bahwa ketika mereka panik, karena penulisnya ini 3 loh. Matius, Markus, Yohanes. Seharusnya kalau memang ada berita itu, makanya saya percaya detail itu akan dimasukkan. Detail apa? Kalau di dalam kepanikan mereka ini baru saja melihat keajaiban yang luar biasa. Hanya dengan modal 5 roti 2 ikan, mereka bisa memberi makan 5.000 orang lebih, laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak. Mereka baru melihat mujizat. Anda bayangkan, baru melihat mujizat, baru beberapa waktu yang lalu. Kemudian mereka menyeberang, mereka mengalami angin badai, mereka mengalami gelombang. Saya tidak melihat catatan detail bahwa mereka tuh berteriak begini loh, Yesus tolong kita, gitu kan. Seharusnya mereka itu tahu bahwa Yesus itu begitu berkuasa. Yesus itu begitu dahsyat. Mereka baru saja melihat keajaiban Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan itu begitu luar biasa. Tetapi ketika detik mereka mengalami badai, mereka seketika lupa untuk memanggil nama Tuhan. Kenapa? Karena mereka terlalu panik. Saudara, kalau mereka memanggil nama Tuhan, saya percaya 3 penulis ini pasti paling tidak menuliskan lah, mencantumkan kami berseru memanggil nama Tuhan lah, mungkin ditulis gitu. Tapi tidak ada data atau keterangan mengenai ini. Jadi saya percaya mereka saking paniknya, mereka tidak menyebutkan nama Yesus. Mereka tidak memanggil nama Yesus. Mereka buru-buru berteriak. Saya membayangkan di atas perahu itu mereka sudah panik. Kamu sebelah sini, kamu jangan duduk di situ. Kamu beratnya terlalu lebih, kamu agak di tengah buat balancing. Terus air mulai masuk, Anda bisa bayangkan mereka paniknya di atas perahu. Mereka berusaha untuk keluarin air dari dalam perahu supaya mereka tuh tidak tenggelam. Mereka berusaha untuk jaga keseimbangan perahu. Mereka berusaha untuk mengatur, kamu sebelah sini, kamu sebelah sana. Ayo kamu ambil airnya, ini sini. Jangan sampai ini terbalik. Jangan sini, jangan di sebelah sana, jangan di situ, jangan begitu, jangan begini. Dan sebaliknya, itu yang terjadi. Saya membayangkan dalam kehidupan kita ketika terjadi badai, ini yang sering kita alamin. Bahwa kita ini begitu paniknya, begitu khawatirnya, begitu takutnya. Kita tuh sampai panik menjaga balancing dari perahu itu. Saya tidak tahu badai apa yang Bapak Ibu alamin hari ini. Mungkin badai itu sedang menyerang keuangan atau pekerjaan. Atau rumah tangga. Yang sering kita lakukan itu kita kepanikan. Kita berteriak ketakutan, saudara. Kita tuh sampai lupa bahwa baru saja sama seperti murid-murid. Mereka tuh melihat kuasa Tuhan didemonstrasikan begitu spektakuler. Mereka lupa sama sekali, seakan-akan itu tidak pernah terjadi. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka panik. Betapa kita juga sering seperti itu. Kita panik. Kita bingung bagaimana kapal ini supaya tidak terbalik. Kita bingung bagaimana ini untuk melakukan ini. Bahkan mungkin ketika kita melihat kapal kita mulai berlubang, kita mulai tutup lubangnya. Lalu gimana ini? Harus sebelah sini, pakai cara ini, pakai ini. Aduh, nggak ada alat untuk tutup lubangnya. Udah pakai gini, tembel pakai ini, tambal pakai ini. Kita sibuk dan panik. Itu sebabnya, saking paniknya, Alkitab menuliskan mereka kepayahan mendayung karena angin sakal. Tapi saya bersyukur sekali ya, beberapa kali di dalam Injil Matius maupun Markus dituliskan, kita lihat yuk, Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka Yesus turun. Yesus melihat, kalau hari ini saudara dan saya kepayahan karena mendayung perahu, supaya jangan sampai kapal kita tenggelam. Jangan sampai air itu banyak masuk ke dalam kapal sehingga kita akan terbalik. Kita berusaha menjaga keseimbangan kapal dengan banyak cara yang kita bisa pikirkan. Karena saking paniknya udah kita tidak bisa mikir terlalu panjang. Apa yang muncul, yang kepikir itu aja yang kita sikat. Dan akhirnya apa? Kita payah, capek.
Semua yang kita kerjakan dengan didorong oleh kepanikan, semua yang kita kerjakan dengan didorong oleh rasa ketakutan akan menguras energi kita habis-habisan, akan membuat kita kelelahan. Itu yang akan terjadi. Dan ketika Yesus datang jam 3 malam, apa yang mereka lakukan? Mereka lihat Yesus. Mereka bilang, hantu. Bayangkan, baru beberapa jam sebelumnya mereka lihat Yesus bikin mujizat, Yesus yang sama, yang bergaul dengan mereka, yang mereka sering berjalan bareng, yang mereka sering bercengkerama, bahkan tidur bersama-sama, mereka tertawa bersama-sama, makan bersama-sama, mereka langsung bilang hantu. Ketika kita di tengah kepanikan, bukan hanya itu akan menguras seluruh tenaga kita. Dan kalau kita dikuras tenaga kita, percayalah, kita tuh nggak bisa melihat Tuhan di situ. Semua yang kita lihat tuh yang negatif, hantu. Kita nggak bisa melihat kehadiran Tuhan yang ajaib. Kita nggak bisa melihat kehadiran Tuhan tuh yang maha kuasa, yang mampu melakukan apapun. Itu yang terjadi. Makanya perintah pertama yang Tuhan Yesus perintahkan sama mereka adalah tenang. Tenang. Sama, seperti Yesus bilang tenang. Hari ini saya juga ingin berkata pada saudara tenang. Ini yang saya mau tunjukkan. Yang membuat mereka 7 jam terkatung-katung di danau. Bukan karena jaraknya, bukan karena waktunya belum tiba. Karena yang membuat mereka tertunda, mereka terlalu fokus dengan gelombang dan badai dan angin sakal. Mereka mengerahkan kekuatan sendiri karena ketakutan dan kepanikan yang menyerang mereka. Itu yang membuat mereka lama. Perahunya nggak bisa jalan dengan benar karena apa? Mereka sibuk menjaga balancing sebelah sini, sibuk membuangin air, sibuk mengatur begini, kamu duduk sana, loh di sana kok oleng, di sana kok sebelah sini miring, ayo kamu ke sini, panik teriak, saling membentak satu sama lain, sudah sepaneng, tempernya naik saudara, itu yang terjadi di atas perahu. Saya membayangkan keributan dan kepanikan dan saling membentak bisa terjadi di atas perahu, bisa saling menyalahkan, kamu kok sebelah sana, kamu ini kok nggak buat sama sekali, kamu kok lambat, kamu kok lemot dan sebagainya. Bukankah itu yang sering terjadi ketika kita dalam kepanikan, dalam badai kita sering juga gampang blame satu sama lain, nyalain, bentak, hot temper itu terjadi. Ini yang bikin lama. Jadi apa yang bikin lama? Karena kita itu fokus dengan badai. Kita itu fokus dengan kesulitan. Kita itu fokus dengan masalah. Kita mengerahkan kekuatan sendiri. Dengan kata lain, kalau kita ngoyo pakai kekuatan sendiri, seringkali itu bikin lama. Saya ingat Yesaya 30 menceritakan begini, kamu tuh pengen lari cepat, kata Alkitab. Kamu pengen lari cepat, tapi pengejarmu justru lebih cepat lagi. Bayangkan saudara, kamu akan lari cepat kepengennya, tapi malah nggak bisa cepat, malah dikejar oleh musuhmu lebih banyak lagi. Itu yang terjadi. Kalau kita itu saat ini punya masalah nih ya, kalau kita tuh ngoyo, ngerahkan kekuatan kita dengan apa yang muncul di dalam pikiran kita, gue harus kerja segini, gue harus begini-begini, aku harus ngambil banyak jam kerja seperti begini. Itu sempat terjadi pada saya beberapa waktu yang lalu ketika saya menghitung-hitung di atas kalkulator. Wah, kalau saya nambah jam kerja seperti ini, saya bisa mengumpulkan segini. Dan kalau saya mau mencapai nilai segini, saya harus nambah jam kerja sebegini. Akhirnya saya tuh jadi panik saudara. Ketika jam kerja itu berkurang, saya panik, saya berusaha ngoyo, saya berusaha ngebut untuk menambah jam kerja. Ketahuilah saudara, saya kelelahan. Saya draining energi. Energi saya itu benar-benar terkuras habis. Apakah target saya tercapai? Enggak sih. Bagi beberapa orang bisa aja tercapai. Tetapi kita akan sangat kelelahan dan habis-habisan. Dan itu dangerous. Kenapa saya bilang berbahaya? Temper akan gampang naik. Sekitar kita akan jadi kena korbannya juga. Kita akan saling bertengkar, saling membentak, saling menyalahkan. Pokoknya malah nggak ada damai sejahtera, malah makin berantakan. Yang bikin lama
adalah ketika saudara dan saya mulai fokus kepada gelombang badai. Lalu kita ngoyo pakai kekuatan sendiri. Kepanikan yang muncul dalam kita. Semua ini membuat perjalanan menyeberang semakin tambah tertunda. Tapi saya bersyukur di dalam Injil Yohanes ada satu kalimat yang luar biasa. Bayangkan saudara, Yesus bilang kamu tenang ya, tenang. Perhatikan, tenang. Lalu kita lihat ayat yang ke-20. Tetapi ia berbicara kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka mau membawa dia, menaikkan dia, Yesus ke dalam perahu. Perhatikan, saya membayangkan ketika mereka, oh ini Yesus. Ada Yesus nih. Yesus yang sama yang baru bikin mujizat 5 roti 2 ikan. Ada Yesus. Mereka mulai rada tenang. Mereka mau menaikkan, istilahnya tangan Yesus nih diambil. Mereka mau menaikkan Yesus. Jadi Yesus belum masuk benar-benar nih sama mereka di dalam perahu. Mungkin Yesus baru menaikkan satu kaki. Amazingnya ayat 21 dituliskan begini. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saya percaya ini merupakan cerita teleportasi yang pertama ya, teleport yang pertama di mana orang tuh langsung dalam sekejap simsalabim dipindahkan ke seberang. Mereka baru mau menaikkan Yesus ke seberang, ke perahu dalam waktu seketika itu juga. Bayangkan, mereka mau naikkan Yesus, Yesus mau naik satu kaki, kemudian salah seorang murid baru menyadari, loh, kita udah sampai. Ya ampun, gak perlu dayung lagi. Kita udah sampai. Itu yang terjadi saudara. Ketika kita bisa tenang, Yesus ikut campur dan terlibat. Saudara, kalau saya kebetulan kan suka renang. Saya tuh ngelihat beberapa kali itu ya, baik di film, cerita-cerita tentang orang tenggelam. Seringkali yang bikin orang tenggelam itu karena mereka tuh panik. Yang bikin mereka tuh tenggelam itu karena panik. Nah ketika kita tuh tenggelam, kita akan terancam dengan, kalau kita panik, kita tuh akan terancam untuk menjadi tenggelam. Dan ketika mereka mulai tenang, Yesus baru bisa ikut campur. Anda bayangkan kalau orang itu panik, terus tangan saudara mbok ulurkan untuk mau tolong. Bisa-bisa mereka karena panik, mereka tarik saudara kembali gitu loh. Jadi orang yang panik itu bahaya banget. Istilahnya kalau kita tuh mau involve, mau terlibat, malah kita bisa keseret. Ikut tambah jatuh. Itu yang saya maksud. Ketika kita tuh panik, kita tidak akan mendatangkan kemenangan. Jadi saudara, penundaan bukan terjadi karena waktu Tuhan belum tiba di dalam cerita ini. Tetapi karena mereka melihat kepada gelombang, sehingga mereka mengalami ketakutan dan kepanikan. Lalu mereka mengerahkan segala kekuatan mereka, ngotot, ngoyoh pakai kekuatan mereka. Dan itu makin lelah, makin kepayahan, makin lama. Saudara mau lama? Ngoyolah. Kerahkan kekuatan sendiri sampai berdarah-berdarah, sampai kita kepayahan. Dan di situ kita justru tidak memberikan ruangan dan kesempatan bagi Tuhan untuk ikut campur dan bergerak. Saya ingin mengingatkan pada saudara, jangan putus asa ketika kita di tengah badai. Yesus yang sama yang bisa melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, Yesus yang sama. Ketika dia campur tangan, maka yang kita pikir tadi udah terlambat. Mungkin saudara berkata, sudah terlambat. Umur saya sudah terlambat. Sudah kayaknya susah, berat. Oh, kalau Yesus sudah masuk campur tangan, balap semuanya saudara. Yang tadinya ketinggalan itu jadi balap malah bisa lebih cepat daripada sebelumnya. Daripada yang duluan. Ya itu ceritanya, yang namanya lakon tuh menang belakangan kan saudara. Jadi kalau Yesus campur tangan, malah bisa terjadi percepatan seperti itu. Saya ngerasakan ketika saya tuh ngoyo pakai kekuatan saya. Sakit iya, kecapean iya, akhirnya merasa rasa belas kasihan, rasa mengasihani diri sendiri muncul. Mulai dah
sifat-sifat yang mulai jelek tuh mulai keluar deh. Tambah draining energi, menguras tenaga. Tapi ketika saya mulai tenang, saya mulai datang berharap kepada Tuhan. Saya berusaha untuk, kalau memang bagian kita untuk mendayung, mari kita berusaha untuk tenang dulu dan mendayung dengan apa yang kita bisa. Dan ketika kita mengizinkan Yesus itu involve, ketika kita bisa tenang, Yesus itu akan involve. Kalau kita tidak bisa tenang, Yesus tidak akan involve. Dan ketika Yesus terlibat, tidak ada yang mustahil, tiba-tiba perahu kita itu dibawa ke seberang, jadi nggak perlu ngoyo dayung-dayung lagi. Saya sering mengalami begitu, saudara, bahwa ketika saya itu ngoyo pakai kekuatan saya, dengan kemudian ketika saya belajar tenang, belajar tinggal dalam hadirat Tuhan, belajar melakukan apa yang saya bisa, tapi tanpa perlu sampai berdarah-berdarah, sampai nangis-nangis seperti itu ya, sampai ngoyo, ndak karu-karuan, sampai habis-habisan. Dan saya justru melihat blessing yang Tuhan berikan kepada saya itu jauh melebihi daripada apa yang saya bisa capai dengan mengerahkan kekuatan saya, bahkan lebih dari 100%, bahkan 1000% mungkin. Apa yang Yesus berikan bisa jauh lebih banyak, melebihi daripada apa yang bisa saya capai dengan mengerahkan segala tenaga saya. Karena itu, pada hari ini saya ingin mengingatkan saudara dalam kesempatan ini. Mari, kalau engkau sedang ada di dalam badai, yang bikin lama, bukan karena Tuhan belum mau menolong. Tidak, saya terlalu percaya dia Tuhan yang baik. Dan dia Tuhan yang berkuasa. Yang menjadi persoalan kenapa kita tertunda, karena kita ngoyo pakai kekuatan sendiri. Sehingga kita tidak memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk bergerak. Beri dia kesempatan dan ruangan untuk dia bertindak, dia ikut campur, dan dia akan mengubah segala sesuatu menjadi indah dalam waktu yang luar biasa. Mari kita berdoa, saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi siapapun yang mendengar. Ada kekuatan untuk tenang di tengah badai, kekuatan untuk tetap ingat kepada Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Bukan melihat kepada badai sehingga kami panik, tetapi kami mengingat betapa kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang bisa membuat 5 roti 2 ikan untuk memberi makan sekian ribu orang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.